Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak sekalian. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang sakit atau tidak ada? Ada. Oke, baik. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi dalam pembelajaran fisika. Tapi sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya, Pak minta satu orang pimpin kita dalam doa. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah. Ada, Pak. Atas nama siapa? Perenat Sunjaya Kasih, Pak. Kasih. Ya, Pak. Verena. Pak. Oke, baik. Oke, baik anak-anak sekalian, kita kaji lebih jauh apa itu energi alternatif. Sebelumnya Pak menyampaikan dulu desain pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, terus Pak akan memanfaatkan yang namanya energi alternatif. Terus yang berikut kalian akan berdiskusi dan melakukan observasi terkait dengan materi energi alternatif dan bagaimana pemanfaatannya dan bagaimana kita merancang sebuah alat yang memanfaatkan energi alternatif itu. Oke, terus yang berikut kalian akan melakukan, kalian mempresentasikan hasil observasi kalian, hasil kajian materi kalian dipresentasikan, setiap kelompok dipresentasikan. Setelah itu kalian akan mengikuti kuis antar kelompok. Nanti yang juara Pak akan kasih hadiah. Terus setelah itu kalian akan mengikuti tes dan selesai kegiatan pembelajaran kita nanti. Jadi itu desain pembelajaran kita, kira-kira gambarannya seperti itu. Terus yang berikut Amatonan, manusia sekali lagi amatonan segera menghadap seperti pendekor huruf besar. sinar matahari itu tidak mampu menciptakan. Yang hanya menciptakan itu hanya Tuhan. Kendaraan bermotor, kita memasak, ada yang pakai kompor gas, maka dia pakai gas LPG, ya toh? Nah, terus ada yang pakai kompor ini maka dia akan menggunakan apa? Minyak tanah. Nah, kalian membayangkan tidak? Kalau suatu saat, nah bagaimana kita mengatasi masalah tersebut? Ada yang mau menjawab? Oke, Jeronimo, silakan berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab. Kita mungkin caranya mengatasi persoalan itu kita mengalihkan penggunaan energi bahan bakar fosil ke penggunaan energi alternatif atau energi terbarukan. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, jadi dia memberikan satu jawaban yang tepat. Jadi itu solusinya adalah penggunaan energi alternatif. Nanti kita akan melihat lebih jauh sebentar. Terus yang kedua, jika bagaimana kita mengatasi persoalan tersebut? Sedangkan setiap malam kita butuh penerangan. Ya toh, kita butuh penerangan dan untuk keperluan lain. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk menyalakan lampu dulu. Kira-kira bagaimana solusi yang dapat kita lakukan? Oke, Nona Beku, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.
Mungkin cara untuk mengatasi permasalahan itu yaitu menggunakan panel surya yang dibantu dari cahaya matahari. Oke, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Dari itu. Nah, semua itu nanti sebentar kita akan kaji secara lebih dalam. Jadi nanti sebentar Pak akan bagikan dalam kelompok, kalian akan mengkaji hal tersebut lebih dalam lagi. Nah, yang berikut kita lihat bersama-sama. Namanya energi migas, ya toh? Energi migas. Nah, ini dia tadi dia tidak bisa apa? Bisa diperbaharui, energi migas atau energi fosil dan batu bara. Nah, ini kita sering bergantung di situ. Itu. Nah, kalau kita di NTT kita tidak begitu terlalu familiar dengan yang namanya batu bara, ya toh? Nah, kita lebih familiar dengan minyak tanah, pertalite, solar, ya toh? Oke. Nah, yang berikut Pak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu energi alternatif. Jadi energi alternatif itu adalah energi yang menjadi apa? Sebagai pengganti Energi utama. Energi yang berasal dari apa? Fosil. Itu. Energi yang berasal dari fosil atau dari apa? Batu bara. Itu. Yang memiliki apa? Dampak terhadap lingkungan, dampak buruk. Ingat, energi fosil itu dapat mencemari apa? Lingkungan. Ketika di materi pemanasan global, sumbangan emisi gas itu berasal dari apa? Salah satunya dari energi fosil. Itu pencemaran lingkungan itu dan batu bara. Dan dia juga merupakan energi yang tidak bisa diperbaharui. Artinya apa? Terbatas. Ketika kita gunakan suatu saat akan habis. Nah, di situ ada alternatifnya. Alternatifnya itulah energi lain yang dinamakan dengan energi alternatif. Dengan mempelajari ini juga kalian akan sadar tentang pentingnya kita menjaga kelestarian alam. Bagaimana kita menghargai, bagaimana kita memanfaatkan apa yang tersedia di alam, terutama yang namanya sumber-sumber energi. Nah, mereka itu kan energi yang tidak dapat diperbarui. Kalau suatu saat habis, kira-kira apa yang kita bisa lakukan? Sedangkan kita setiap hari sudah bergantung pada energi tersebut. Nah, bagaimana kita mengatasi masalah tersebut? Ada yang mau menjawab? Oke, Jeronimo, silakan berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab. Kita mungkin caranya mengatasi persoalan itu, kita mungkin akan mengalihkan penggunaan energi bahan bakar fosil ke penggunaan energi alternatif atau energi terbarukan. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, jadi dia memberikan satu jawaban yang tepat. Jadi itu solusinya adalah penggunaan energi alternatif. Nanti kita akan melihat lebih jauh sebentar. Terus yang kedua, jika satu saat nanti misalnya kita berada di, andai kata kita ini berada di suatu pedesaan yang terpencil. Nah, kita ini kan TTU ini juga masih banyak daerah-daerah terpencil, ya toh? Nah, misalnya kita tinggal di satu kampung di Kabupaten TTU ini yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan listrik dari PLN. Bagaimana kita mengatasi persoalan tersebut? Sedangkan setiap malam kita butuh penerangan, ya toh? Kita butuh penerangan dan untuk keperluan lain. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk menyalakan lampu dulu. Kira-kira bagaimana solusi yang dapat kita lakukan? Oke, Nona Beku, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin cara untuk mengatasi permasalahan itu yaitu menggunakan panel surya yang dibantu dari cahaya matahari. Oke, kita berikan tepuk tangan. Jawaban
luar biasa. Jadi itu. Nah, semua itu nanti sebentar kita akan kaji secara lebih dalam. Gitu. Jadi nanti sebentar Pak bagikan dalam kelompok, kalian akan mengkaji hal-hal tersebut lebih dalam lagi. Nah, yang berikut kita lihat bersama-sama. Tentang energi alternatif. Nah, yang pertama ada yang namanya energi migas, ya toh? Energi migas. Nah, ini dia tadi dia tidak bisa apa? Bisa diperbaharui, energi migas atau energi fosil dan batu bara. Nah, ini kita sering bergantung di situ. Itu. Nah, kalau kita di NTT, kita tidak begitu terlalu familiar dengan yang namanya batu bara, ya toh? Ah, kita lebih familiar dengan minyak tanah, pertalite, solar, ya toh? Oke. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu energi alternatif. Jadi energi alternatif itu adalah energi yang menjadi apa? Sebagai pengganti energi yang berasal dari apa? Fosil. Itu. Energi yang berasal dari fosil atau dari apa? Batu bara. Itu. Yang memiliki apa? Dampak terhadap lingkungan, dampak buruk. Ingat, energi fosil itu dapat mencemari apa? Lingkungan. Ketika di materi pemanasan global, sumbangan emisi gas itu berasal dari apa? Salah satunya dari energi fosil. Itu pencemaran lingkungan itu dan batu bara. Dan dia juga merupakan energi yang tidak bisa diperbaharui. Artinya apa? Terbatas. Ketika kita gunakan suatu saat akan habis. Nah, di situ ada alternatifnya. Alternatifnya itulah energi lain yang dinamakan dengan energi alternatif. Itu cara lain. Alternatif itu kan cara yang lain, jalan yang lain, ya toh? Nah, itu. Paham? Paham. Oke. Yang kedua, tujuannya. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk apa? Mengurangi penggunaan atau kebergantungan terhadap energi apa? Fosil dan batu bara. Jadi itu tujuan utama adanya apa? Energi alternatif. Energi alternatif. Nah, manfaatnya seperti apa? Kita lihat. Manfaat yang pertama adalah sebagai energi yang ramah lingkungan. Itu. Misalnya, salah satu contoh saja, Pak contohkan saja. Tadi yang sudah disebutkan oleh Bibi itu tadi. Energi sinar matahari. Sinar matahari kan tidak memiliki dampak buruk, ya toh? Nah, yang kita rasakan yang buruk itu tidak mencemari lingkungan, ya tidak? Nah, berarti dia ramah lingkungan. Terus yang berikut, mengurangi kebergantungan terhadap bahan bakar apa? Fosil. Kebergantungan terhadap bahan bakar fosil. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Misalnya tadi yang dikatakan Bibi tadi, kalau kita membangun pembangkit listrik bertenaga surya atau menggunakan energi dari sinar matahari, maka kita butuh yang namanya pekerja, ya toh? Maka di situ kita sudah menciptakan yang namanya lapangan pekerjaan. Itu. Atau kalian belajar fisika. Setelah kalian belajar fisika, kalian tahu, oh ternyata ketika saya sudah selesai mempelajari energi alternatif, ternyata kita bisa buat alat dengan memanfaatkan energi alternatif ini untuk sebagai pembangkit listrik. Nah, ketika kamu berusaha menciptakan itu, kamu juga butuh orang untuk membantu kamu, ya toh? Maka kamu sudah butuh pekerjaan. Nah, ketika kamu membayarnya, itu memberikan dia upah di situ, dan kamu sudah mempekerjakan dia, disitulah berarti kamu sudah
membantu membuka yang namanya lapangan pekerjaan. Berarti dengan adanya penggunaan energi alternatif, kita sudah menciptakan yang namanya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, tentang pertumbuhan ekonomi. Pasti kalian bertanya, kenapa sih salah satu manfaatnya itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi? Gitu. Ada yang bisa bantu Pak jelaskan? Ada? Ada tidak? Maksudnya seperti ini. Kalau kita mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, kita sudah menggunakan energi alternatif yang secara ekonomi kita lebih terjangkau ya, atau lebih murah. Bahkan kita tidak mau beli. Misalnya sinar matahari, siapa yang beli sinar matahari? Kita tidak beli, ya toh? Berarti juga mengurangi yang namanya impor minyak. Impor, kita tidak lagi impor. Kalau kita sudah memanfaatkan energi alternatif secara baik. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Nah, Pak mau bertanya sedikit. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian lihat ada yang memanfaatkan energi alternatif? Pernah? Ya. Nah, salah satunya di mana? Di sekolah kita, ya toh? Ya. Yang sudah memanfaatkan energi angin dan sinar matahari. Energi angin dan sinar matahari. Yang mana kita punya kincir angin dan juga punya panel surya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita lanjutkan materinya, sebelum Pak bagikan kalian ke kelompok diskusi, kalian kerjakan dulu beberapa soal. Sudah dikerjakan? Dikerjakan baik-baik. Tuh. Sehingga Pak bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang energi alternatif. Oke, kerjakan sendiri-sendiri. Mana? Oh, ini sudah. Juga. Oke. Kalau sudah selesai, anak-anak sekalian silakan duduk dalam kelompok. Duduk dalam kelompok. Kelompok yang sudah Pak bagikan itu, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ayo, silakan duduk dalam kelompok. Setiap kelompok silakan mengerjakan itu persoalan yang ada, tolong diselesaikan. Setiap kelompok diskusi. Tulis juga dari mana. Itu. Bisa juga dari YouTube. Kalian bisa lihat video tentang energi alternatif dan penggunaannya. Nah, sesuai dengan apa yang diminta di lembar kerja kalian di setiap kelompok. Ini kelompok 2. Kalian kelompok apa lagi? Kelompok mafia. Mafia itu mama-mama cantik. Oke, baik. Ini kelompok
Debrigan. Kelompok Debrigan. Ini kelompok galaksi. Kelompok galaksi. Mereka lebih fisika mereka. Ingat, setiap materi yang kalian gunakan, jangan lupa ambil sumbernya, ya toh, supaya nanti dimasukkan ketika kalian buat laporan hasil pekerjaan. Jangan lupa sumber materinya itu kalian ambil dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kesempatan ini saya berada di Dukuh Sidosukmo, Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan untuk menelusur keberadaan kincir air pembangkit listrik di Pedukuhan Sidosukmo ini. Kincir air ini mungkin satu-satunya yang ada di Kabupaten Pekalongan, jadi sudah sangat langka yang dimanfaatkan warga sebagai pembangkit listrik dan digunakan sehari-hari sebagai cadangan listrik selain PLN yang memang sudah masuk di Desa Sidosukmo ini. Inilah kincir air yang langka ya, indah. Luar biasa ini. Kincir air pembangkit listrik sederhana milik Pak Sasbari, itu Pak Sasbari itu. Ini ada sejak tahun kurang lebih 1990-an ketika listrik belum ada. Kaji sendiri. Nah, lihat itu, manfaatkan jaringan internet itu di YouTube. Kalian bisa lihat. Baik, selamat pagi Bu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sumber-sumber energi alternatif. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini kami mendapatkan sumber-sumber energi. Pengertian sumber energi alternatif yaitu energi alternatif yang memiliki peran sebagai pengganti energi utama. Pada dasarnya diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu energi yang tidak harus dipakai atau energi terbarukan, dan energi yang harus dipakai atau energi yang tidak terbarukan. Di sini energi yang tidak harus dipakai merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam. Sumber-sumber energi yang ada di sekitar yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Sebelum itu, kami sedikit mengulangi tentang apa itu sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil atau energi listrik. Bahan bakar fosil contohnya seperti minyak bumi dan batu bara yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Jadi yang kalian sampaikan tadi itu terkait dengan energi alternatif, bagaimana sumber-sumber energi, terus bagaimana energi alternatif itu digunakan, sampai pada ada yang menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan energi angin sebagai pembangkit listrik yang menggunakan kincir angin, ya toh? Nah, terus ada juga tadi kelompok 3 menjelaskan tentang apa? Penggunaan panel surya. Itu menggunakan energi apa? Sinar matahari. Jadi yang menjadi sumber energi itu bukan
sinar matahari. Cahaya dari matahari itu. Cahaya itu adalah sumber apa? Energi. Salah satu sumber energi. Itu. Kalau kita berbicara tentang kincir air dan kincir angin, itu mereka itu sebetulnya mereka bukan yang menghasilkan listrik, ya toh? Itu. Jadi air dan angin itu hanya membantu untuk menggerakkan kincir. Terus apa fungsinya kincir? Kincir itu dia hanya untuk apa? Menggerakkan apa yang namanya generator. Itu. Nah, dari generator itulah akan dihasilkan yang namanya arus listrik. Itu. Terus nanti ada yang namanya transformator itu fungsinya untuk apa? Untuk menaikkan apa? Daya. Itu transformator. Itu transformator itu biasa juga dipasang di yang ada yang namanya gardu. Itu ada yang namanya transformator step up dan step down. Nah, itu. Kalau step up untuk menaikkan ini arus, nanti diubah menjadi apa? Energi apa? Listrik. Itu diubah menjadi energi listrik. Oke. Sudah. Ingat, sumber energi ya? Bukan energi alternatif saja. Tidak ada kata alternatif. Bisa? Lanjut? Oke, nilainya masih 0 semua. Oke, next number. Yes. 1, 2, 3 mana pasukan? Pembelajaran seperti ini, maka kalian harus berusaha untuk mengarahkan bagaimana diri kalian untuk penggunaan itu bisa mengarah ke arah yang positif, yang bisa mendukung masa depan kalian atau mendukung proses pembelajaran pendidikan untuk kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan